Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa dari Fahayumi dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Piagam Jakarta. Nah guys, kalian tahu gak sih asal-usul dan sejarah dari Piagam Jakarta tersebut? Simak video aku yuk! Nah teman-teman, kalian tahu kan, habis sidang BPUPK, beberapa anggota BPUPK itu mengadakan pertemuan kembali yang akhirnya terbentuk dua panitia. Yang pertama ada panitia 8 dan yang kedua ada panitia 9. Nah, panitia 9 yang tadi ini mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 yang mana beberapa anggota BPUPK itu sepakat kalau dasar negara Indonesia itu harus berdasarkan Islam dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Nah, sementara itu sebagian juga menentang nih. Mereka berpikir bahwa mereka tuh menolak untuk menjadikan agama sebagai dasar negara. Habis itu, pokok-pokok yang udah muncul di rapat BPUPK tadi itu akhirnya diteliti, diolah, dicerna oleh panitia 9 ini. Lalu, topik yang emang dipentingkan dari rapat tadi itu adalah hubungan agama dengan negara. Nah, usulan sejumlah anggota BPUPK untuk menjadikan agama sebagai dasar negara ini sebenarnya disanggah oleh anggota lainnya. Tapi dengan mengacu pada seluruh masukan anggota BPUPK, akhirnya disepakati deh tuh rancangan asas atau Dasar Indonesia Merdeka. Nah, Dasar Indonesia Merdeka ini diberi nama oleh Soekarno itu Mukadimah, oleh Muhammad Yamin itu sebagai Piagam Jakarta. Nah, isi dari Piagam Jakarta tersebut berbunyi seperti ini. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, hasil keputusan panitia 9 tersebut dilaporkan pada seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945. Nah, karena BPUPK ini udah dianggap menyelesaikan tugasnya, maka BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Lalu, dibuatlah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 9 Agustus 1945. Nah teman-teman, kalian tahu kan pada saat itu kondisi Jepang itu lagi bener-bener chaos banget karena dibomnya Nagasaki dan dibomnya Hiroshima. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang itu menyerah pada sekutu. Nah, hal ini tuh menyebabkan kekosongan kekuasaan. Ini juga yang mendorong buat pendiri bangsa itu untuk mempercepat kemerdekaannya gitu. Akhirnya Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang pertama. Nah, hal penting yang terjadi dalam sidang ini adalah penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Apa aja ya kata-katanya? Nah, kata-katanya itu adalah yang tadi guys, yang udah aku sebutin, yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa 7 kata tersebut dihapus ya? Nah, alasannya itu karena sejumlah pihak merasa keberatan dengan adanya 7 kata tersebut. Karena mereka berpikir bahwa 7 kata tersebut bisa saja berpotensi terjadi perpecahan. Akhirnya diskusi pun dilakukan kepada sejumlah tokoh yang mengusulkan Indonesia berasaskan agama seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, untungnya para tokoh Islam tersebut berbaik hati untuk mendahulukan kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara di atas kepentingan golongan dan kepentingan sendiri. Akhirnya, mereka pun sepakat dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Itu dia teman-teman, sejarah dan asal-usul dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini mengandung 5 dasar negara yang selalu kita baca saat upacara, yaitu Pancasila, yang berbunyi 1.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sekian penjelasan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.